Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ada yang sudah makan? Ada yang belum makan? Bapak juga sama belum makan. Ya, tapi semua sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kita pagi ini belajar yaitu membina akidah dan akhlak. Ya, punya seperti ini. Ada yang punya? Ya, sudah punya semua? Alhamdulillah. Ya, kalau memang sudah ada bukunya masing-masing, perhatikan apa yang dijelaskan Bapak di depan. Oke, ya, udah ada punya? Alhamdulillah. Ya, nah itu kita belajar tentang membina akidah dan akhlak. Ya, sekarang buka, ya, pelajaran pertama. Ya, setiap manusia diciptakan Allah diberikan suatu kelebihan dan kekurangan. Ya. Dalam artian Allah menciptakan manusia tidak ada namanya yang sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar manusia selalu ingat tentang kekuasaannya, ingat dengan apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, manusia dianjurkan untuk tidak menyombongkan diri atas kelebihannya dan tidak juga untuk merendahkan diri akan kekurangannya. Nah, maksudnya begini, ya, manusia tidak boleh merasa sombong, ya, apalagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Apa yang kita sombongkan? Ya, jadi kita, ya, jangan terlalu menyombongkan diri dalam artian, tahu apa yang disebut dengan sombong? Sombong itu banyak, ya, menyombongkan diri, ya, orang menyapa tidak didengarkan, ya, ataupun ucapannya yang lebih tinggi, ya, itulah yang disebut dengan sombong. Ya, kita sapa dia tidak mengurangi, ya, terus dia menyombongkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, ya. Dan tidak boleh juga, ya, kita merendahkan diri kita akan kekurangannya. Ya. Kenapa? Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Ya. Kita jangan selalu merendahkan diri terus, ya, merendahkan diri akan kekurangannya, ya, karena kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan selalu merendah. Ingat, jangan sombong ataupun jangan terlalu merendahkan diri kita, kekurangan kita, ya. Nah, sebagai makhluk yang telah diciptakan dengan bentuk sempurna dan badan yang sehat, ya. Nah, wajib bagi kita untuk menikmati kekuasaannya. Nah, di sini, ya, namanya kita sebagai umat, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita harus wajib untuk mengimani kekuasaannya, ya. Kenapa? Kekuasaan Allah, seluruh alam semesta ini adalah kekuasaan
kekuasaan Allah semua dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah keimanan tersebut diwujudkan dengan selalu bersyukur kepada Allah atas berkah, ya, dan selalu bersabar dan berdoa ketika mendapat ujian darinya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita hidup di dunia harus selalu bersyukur, harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah, insya Allah hidup kita akan berkah. Ya, mau penghasilan sedikit, mau penghasilannya banyak, kita harus tetap bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, nah begitu juga dengan ujian dan cobaan kepada Allah. Ya, ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita harus apa? Bersabar. Nah, bersabar dalam apa? Ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Dengan apa? Ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh, harus tetap semangat. Ya, nah, salah satu ucapan yang dapat dibiasakan ketika menyaksikan kekuasaan Allah, ya, menyaksikan dan melihat kebesarannya ialah kalimat, ya, kalimat hauqala. Nah, sudah kalian memahami, ya, dalam ayat, ya, kalimat hauqala, ya. Kalau kita selalu memandang, wah, Allah Subhanallah, selalu mengucapkan kalimat-kalimat, ya. Karena apa? Karena begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut halaman ketiga, ya. Ada semuanya bukunya. Nah, mengucapkan kalimat, ya, thayyibah harus dibiasakan sejak kecil. Karena akhlak dan kepribadian seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Nah, maksudnya seperti ini, ya. Kita biasakan, ya, dari kecil, ya, dari kecil membiasakan ucapan-ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik, akhlak yang baik kita tanamkan dari kecil. Ya, kenapa? Karena kalau ucapan kita tidak baik, berarti itu apa namanya? Ya, ucapan yang tidak baik tidak perlu dikeluarkan. Kenapa? Karena ucapan yang tidak baik, ya, bisa dilihat seseorang itu dari kepribadiannya, ya. Mengucapkan sesuatu yang baik, ya, di depan orang pastinya akan membuat orang tersebut tenang dan menghormati kita. Kalau kita ada orang yang lebih tua, ya, orang memanggil, ya, jangan, ya, orang memanggil apa, itu tidak ada akhlak, ya. Maka dari itu, ya, tanamkan, ya, dari kecil kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena ucapan bisa dilihat dari segi kepribadian seseorang. Ya, kita harus menghormati biar orang senang. Oh, ternyata orangnya, subhanallah, akhlaknya sama orang tua tutur kata yang melembut, pasti dipuji orang, ya. Bukan berarti kita ingin selalu dipuji. Kenapa? Karena kebiasaan kita dari kecil sudah apa? Terbiasa, ya, terbiasa, ya. Nah, jika kita mengucap perkataan yang buruk kepada orang lain, maka orang tersebut akan membenci kita. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita mempunyai akhlak yang sopan, yang ramah, pasti kita dipuji
orang lain. Coba kalau kita sembrono dan ucapan, maka kita akan dibenci oleh orang. Ya. Kita akan dibenci orang. Ya. Coba kalau kita ramah, sopan, santun, akhlak yang baik, yang ditanyakan anak siapa, ya. Berlakunya baik, akhlaknya baik, sopan sama orang tua, semua dipuji. Coba kalau kita tidak sopan dengan orang lain, kita dibenci. Dasar nggak tahu tata krama, sama orang tua aja nyayang. Kan seperti itu, ya. Maka mereka akan membenci kita. Nah, lanjut. Buka halaman 4. Nah, tentu ya, kamu sering mendengar orang yang mengucapkan salah satu kalimat thayyibah. Seperti apa sih kalimat thayyibah? Kalian bisa lihat di buku kalian. Di situ la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kapan biasanya orang mengucapkan kalimat tersebut? Tahukah kamu apa arti dari kalimat tersebut? Ya. Ayo. Kalimat thayyibah, ya. Maka dari itu ya, kita harus biasakan dari kecil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham apa yang mau saya jelaskan? Ya, sebelum kita melanjutkan lagi. Nah, terus tidak ada pertanyaan. Nah, pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam hidupmu? Misalnya kesulitan mengerjakan PR, membeli buku tulis atau peralatan sekolah. Apa yang kamu ucapkan untuk meringankan kesulitan itu? Ya, menuruti, menyalahkan orang lain, orang tua, atau bahkan menyalahkan Allah. Nah, di sini jawabannya ada. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa apabila menemui kesulitan, kita biasakan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita biasakan kalau kita mendapatkan suatu kesulitan, ya. Mau di sini ada membacakan PR, membeli buku tulis atau peralatan sekolah, kita merasa sulit, ya. Maka kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagai orang yang beriman. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Ya, ingat, tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Ya. Karena apa? Nah, karena setiap ada kesulitan yang menimpa hambanya, Allah akan memberikan kemudahan. Ingat, setiap kesulitan Allah pasti memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Kita merasa sulit yang ini, terus Allah mempermudahkan atau memberikan kemudahan yang ini. Contoh, ya, si A ya, sulit dalam mengerjakan PR, tapi Allah memudahkan atau meringankan PR-PR yang lain. Ya. Nah, ini merupakan janji Allah yang tercantum dalam surat Al-Insyirah. Ya, janji Allah. Coba janji manusia. Janji manusia tidak bisa dipegang, tapi janji Allah itu pasti. Ya. Karena Allah tidak bisa berbohong. Ya. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ditepati. Ya. Setiap doa kita, setiap permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergantung kitanya saja. Ya. Berdoa, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah hamba rezeki. Pasti Allah kabulkan. Tapi, ya, ada tapinya lagi. Allah mengabulkan tidak seperti
yang langsung berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena Allah mencoba atau menguji kesabaran kita. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jangan malu, ya jangan malu. Kalau ada pertanyaan, ajukan tangan. Pak, saya tidak paham Pak, diulangi, Bapak ulangi, ya biar sama-sama paham. Ya, nanti pas dikasih Bapak tugas bingung, ya jangan malu-malu. Ya, begitu juga yang paham jangan sombong. Oke? Nah, tadi tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang di situ ada tugas ya, halaman 3. Nah, di situ ada tugas ya, tugas kalian di rumah dikerjakan. Ya, supaya apa? Bapak berikan tugas ya, supaya kalian ada aktivitas di rumah, biar kalian belajar. Ya, biar kalian belajar. Nah, di sini ada tugas ya. Nah, bisa dilihat buku masing-masing. Nah, terus di bawahnya itu ada amati dan ceritakan gambar berikut ini ya. Berilah komentar untuk peristiwa di atas. Tulis komentarmu pada tempat yang tersedia. Nah, itu kan ada gambar yang pertama itu apa, ngangkut tas. Yang kedua siapa? Kakek-kakek. Nah, sekarang kalian berikan komentar ya. Komentar peristiwa gambar di atas ini. Ya. Oke, paham? Dan ingat ya, sekali lagi ingat ya, di saat kalian menjawab soal di bukunya, jangan lupa ya, tulis namanya siapa, mata pelajarannya apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya, oke, Bapak tidak pernah Bapak akhiri ya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, semoga kita terhindar dari COVID-19 ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat